Salam sehat dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Sekarang kita lagi-lagi dihebohkan oleh kasus seorang dokter dipecat oleh organisasi profesi. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana wewenang dari suatu organisasi profesi. Kebetulan saya juga mantan majelis etik dan kemudian juga saya seorang dokter dan seorang advokat. Dan kami sudah beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi membuat permohonan untuk memperjelas hal ini. Di luar negeri, organisasi profesi kedokteran itu tidak dikenal dengan istilah organisasi profesi, tetapi yang lazim ada itu adalah istilahnya kolegium. Kolegium ini yang mengurus pendidikan, kompetensi dokter, dan bahkan seminar-seminar berkelanjutan yang akan diwajibkan kepada dokter untuk dipenuhi setiap berapa tahun sekali untuk memperpanjang surat izin praktek. Dan kolegium ini diurus oleh kepala-kepala program studi, spesialis, ya, profesor, guru besar, ya. Dan mereka ini diawasi oleh konsil kedokteran yang berada di bawah pemerintah. Sedangkan Medical Association, ya, itu tidak ada kewajiban untuk menjadi anggota Medical Association, ya. Mereka hanya fokus ke pembelaan anggota dan juga kesejahteraan anggota. Jadi urusannya memang pure politik, semacam serikat pekerja dokter. Nah, di Indonesia, organisasi profesi bukan hanya dokter, itu rata-rata mencampur adukan urusan pendidikan, kompetensi, dan urusan politik ini, yaitu kesejahteraan anggota dan pelindungan hukum. Nah, ini menjadi blunder dan sudah beberapa kali terjadi bukan hanya di organisasi profesi dokter maupun terjadi juga di organisasi profesi yang lain, ya. Kebetulan saya juga tergabung di organisasi advokat. Organisasi advokat juga pecah, ya. Oleh karena itu sudah layak pemerintah kembali mengevaluasi. Kebetulan saya juga menjadi tim revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran dan tim revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Mari kita revisi undang-undang ini, kemudian bahkan juga merevisi seluruh undang-undang organisasi profesi. Kalau perlu kita buat undang-undang khusus organisasi profesi, karena biar bagaimanapun untuk saat ini belum ada undang-undang organisasi profesi, sehingga semua yang mengklaim diri sebagai organisasi profesi selama ini itu masih berstatus sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka harus daftar di Kemenkumham dan melapor pembaruan dari kepengurusannya. Kalau tidak, maka mereka belum ada legal standing. Oleh karena itu, statusnya tetap ormas. Sejauh mana wewenang ormas itu? Di Mahkamah Konstitusi, Pak Refli Harun pernah memberikan kesaksian sebagai wakil pemerintah saat itu ketika kami membuat permohonan mengenai hal ini. Beliau mengatakan yang boleh tunggal itu sebenarnya hanyalah organisasi pemerintah. Organisasi swasta di luar pemerintah harusnya tidak boleh tunggal, ya, karena itu melanggar kemerdekaan berserikat berkumpul. Tentu, wacana ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk mereformasi seluruh organisasi profesi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan tetap salam sehat semuanya.